Saya yakinkan penyihir, tongkat rubah jadi ular atas kuasa ya Rabbi, dan tenggelamlah musuhnya di laut. Ini kisahnya Al-Masih, Allah mampu menghidupkan yang mati. Atas izinmu ya Allah, yang bisu dapat berbicara. Muhammad di akhir zaman, datanglah beriku mukjizat, yakni Al-Quran, kisah lampau dan kan datang. Sallu alaihi wasallim, dan untuk semua rasul. Sallu alaihi wasallim, dan untuk semua rasul, dan untuk semua rasul. Selamat datang, selamat datang. Bolehkah kami menemui Nabi Ayub? Nabi Ayub sedang beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya, harta benda, anak-anaknya, dan nikmat yang lainnya yang tidak terhitung lagi. Mungkinkah kami menunggunya? Oh, silahkan, silahkan dengan senang hati. Saya datang kemari untuk mengakui perbuatan. Saya telah memetik buah ini tanpa seizin Nabi Ayub. Semoga beliau memaafkan atau menghukum saya. Saya ingin mendengarnya. Anda orang yang baik. Makanlah buah itu, karena itu halal bagimu. Ayo silakan. Bagaimana kamu bisa mengizinkannya? Sedangkan kamu hanya seorang pembantu. Nabi Ayub telah mengizinkan saya untuk memberikan buah-buahan ini kepada orang yang menginginkannya tanpa minta kepadanya lagi. Ia menganggapnya sebagai rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba-hambanya. Maha suci Allah. Ya Allah, berikanlah kenikmatan keimanan kepada kami, sebagaimana Engkau berikan kenikmatan itu kepada Nabi Ayub. Ya Allah, ampunilah dan rahmatilah kami. Kalau kamu tidak membayar hutangmu itu, aku tidak akan memberi barang dagangan ini. Ayo bayar. Tuan, tolonglah. Berikan aku kesempatan untuk melunasi hutang-hutangku. Aku baru saja dirampok oleh pencuri, Tuan. Tidak. Aku tidak akan memberimu barang sampai kau melunasi hutang-hutangmu. Ayo. Apa yang harus aku perbuat? Apa yang harus aku lakukan? Ya, aku akan pergi menemui orang soleh Nabi Ayub. Semoga ia mau melunasi hutangku setelah aku menceritakan kisahku ini padanya. Tuanku, kita harus menemukan jalan lain.
bagi Nabi Ayub yang tak tergoda oleh harta, benda, atau anak-anak. Bahkan ia terus beribadah dan bersyukur atas nikmat Tuhan kepadanya. Iya, aku telah gagal menggunakan segala tipu daya dengannya. Dan dia telah menghina iblis serta melaknati kita di majelis. Kita harus menemukan jalan. Telah habis segala tipu daya yang kita lakukan. Wahai Tuan segala setan, sekarang terserah Tuanku. Wahai Raja segala setan. Tidak. Bagaimana aku akan bicara dan mendengarkan kalian sementara kalian semua loyo begini? Bukankah kalian merasa bahwa kalian ini para pembesar setan? Dasar kalian ini keparat kalian semuanya. Iya, Ayub telah mengalahkan kita dengan kekalahan yang telak. Kita berhak mendapatkan siksaan yang berat. Kita telah lengah, maka menanglah Ayub. Jangan siksa kami. Ajari kami lebih banyak lagi dari pikiran-pikiran setan, karena engkau sumber utama bagi semua setan, Tuanku. Apakah kau mengizinkan aku untuk bicara denganmu? Apa yang kau inginkan, wahai terkutuk? Semoga Allah merahmati manusia dari kejahatanmu. Kami telah kehabisan tipu daya untuk menghadapi Ayub. Hai laknat, engkau tidak akan mampu mengalahkan Nabi Ayub. Dia seorang yang soleh menyembah Allah dengan sebenar-benarnya dan banyak mensyukuri nikmat-nikmatnya. Siapa yang mendapatkan nikmat seperti Nabi Ayub? Allah telah memberikannya harta yang banyak, istri yang cantik, anak dan keturunan, para pembantu, kekuatan dan kesehatan, serta yang lainnya. Jadi bagaimana tidak bersyukur? Kalau aku diberi kenikmatan seperti itu, aku pun akan melakukan hal yang sama. Hai bodoh, beraninya engkau bicara tentang Nabi Allah dengan cara yang kasar seperti ini. Bicaralah yang sopan atau pergi dari hadapanku. Oh, Ayo. aku minta maaf Tuan, tapi saya yakin bahwa Ayub belum pernah diuji dalam hidupnya sampai kita tahu seberapa dalam imannya. Ia selama ini dalam kesenangan. Demi Tuhan penguasa langit, sesungguhnya Nabi Ayub memiliki iman yang kuat. Andai kata imannya lemah, pastilah ia sudah disibukkan dengan harta dan kenikmatannya. Ya, betul. Ia lulus dalam ujian kenikmatan. Tapi aku yakin ia tidak akan lulus dalam ujian kesengsaraan. Saya tidak percaya perkataanmu. Mungkinkah kita akan melihat dengan mata kepala kita sendiri apa yang akan terjadi pada Ayub seandainya hilang darinya salah satu dari nikmatnya itu? Bahkan walaupun Allah menahan seluruh nikmatnya pada Nabi Ayub, maka ia akan sabar dan tetap bersyukur. Oh, kita lihat saja nanti apa yang bakal terjadi padanya apabila Allah menghendaki untuk mengangkat darinya kenikmatan harta, rumah, dan kebun-kebunnya. Wahai Tuhan sekalian alam, ujilah hamba-Mu Ayub, agar iblis tahu bahwa dia adalah hamba-Mu yang terbaik. Dalam sekejap mata, Nabi Ayub berubah menjadi miskin setelah sebelumnya termasuk orang-orang yang paling kaya. Dan ia bersujud kepada Allah dan berkata kepada kaumnya, sesungguhnya ia hanyalah titipan yang ada pada saya dan Allah mengambilnya kembali. Baginya segala puji di waktu ia memberi atau mengambil, dalam kerelaan atau kemurkaan, dan ia raja segala raja, memberikan kekuasaan kepada yang ia kehendaki, dan mengambil kekuasaan bagi yang dikehendakinya, memuliakan dan merendahkan siapa saja yang dia kehendaki. Ayub telah menang dan dia sekarang sedang bersujud kepada Allah, memujinya dan mensyukurinya, walaupun harta bendanya telah habis dan menjadi miskin. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, wahai Tuanku, Ayub itu sangat kuat imannya kepada Allah. Diam, diam bodoh. Aku tidak akan membiarkannya bersujud kepada Allah, dan sebentar lagi aku akan mengalahkannya. Tunggu saja. Iblis tidak akan mampu. Iya, ia tidak akan bisa. Wahai Tuanku, kita biarkan saja Ayub menyembah Tuhannya.
Dan kita lanjutkan dengan manusia-manusia yang lain untuk menggoda mereka dari menyembah Tuhannya. Begitu, tuanku. Sudah diam. Kau adalah setan yang lemah. Kita tidak mungkin hidup di muka bumi, sedang di sana ada seorang yang menyembah Tuhan seperti Ayub itu. Sesungguhnya hal itu banyak melemahkan kekuatan kita. Wahai terkutuk, mengapa engkau kembali? Bukankah Allah telah mewujudkan keinginanmu terhadap Ayub untuk menerangkan kepadamu, juga bagi semua makhluk yang ikhlas dari hamba-hambanya yang berada di bawah tingkatannya? Benar, Ayub telah mengalahkan keturunan iblis seluruhnya. Dan khususnya iblis. Tidakkah kau lihat bahwa Ayub sesungguhnya ia sabar karena kehilangan hartanya saja, sedang ia masih mempunyai anak yang banyak. Dan ia tahu kalau mereka sudah besar, mereka akan membantu mengembalikan kekayaannya lagi. Akan tetapi, jika ia kehilangan anak-anaknya, maka hal itu akan membuat dia tidak bersujud lagi kepada Allah untuk selamanya. Dan aku yakin itu. Sungguh, hal itu tidak akan melupakannya dari menyembah Allah. Kita lihat saja apa yang akan terjadi pada Nabi Ayub apabila kehilangan anak-anaknya. Tahukah kalian apa yang terjadi pada Nabi Ayub? Dia telah kehilangan semua anaknya sekaligus. Kita harus menemuinya. Dan kita tanyakan padanya, apa yang ia inginkan dan apa yang ia butuhkan. Pastilah saat ini ia sangat membutuhkan kita. Allah telah menganugerahi iman yang mantap. Dia selalu sujud kepada Allah. Dan saya percaya bahwa saat ini ia membutuhkan kita. Dia bahagia dalam ibadahnya kepada Allah serta mensyukurinya. Ia pun sabar terhadap segala cobaan yang telah menimpanya. Aku tidak tahu mengapa semua musibah ini tidak mampu menggoyahkan hati Ayub. Tidak, aku tidak akan menyerah selamanya terhadap manusia yang satu ini. Tidak mungkin aku menyerah. Aku tidak mungkin menyerah. Aku tidak mungkin menyerah. Apakah engkau tahu, tuanku, apa yang Nabi Ayub ucapkan ketika tahu akan wafatnya semua anaknya itu, tuanku? Apa yang ia ucapkan? Ia berkata, Allah yang memberi, Allah yang mengambil, bagi Allah segala puji, dalam keadaan memberi atau mengambil, di waktu ridho atau marah. Iya, tuanku. Dan yang paling menyakitkan bagi kita adalah ia lari kepada Allah dan bersujud serta bersyukur kepadanya dan menjadikan mataku berlinang darah daripada air mata. Lalu tuanku, apa yang akan kita lakukan terhadap orang yang punya iman kuat ini? Seorang hamba yang ikhlas kepada Tuhannya. Dan aku takut kesalahan-kesalahan keturunan setan bisa terulang lagi, tuanku. Diam kau bodoh. Bangsa setan tidak akan menerima kekalahan sekali lagi. Apa yang akan kita kerjakan, tuanku? Biarkan aku berpikir sejenak tentang hal itu. Kita akan pergi sekarang. Biarkan tuanku bisa berpikir dengan baik. Aku melihatmu sedih dan tak berdaya. Dan ini yang aku tahu dengan baik. Engkau tidak akan sanggup melawan Ayub, wahai pelamun. Tidak. Barangkali Ayub telah menang atas kita karena ia tertimpa musibah harta dan anak-anaknya. Bukankah harta dan anak adalah cobaan? Oh, bukan, Tuan. Akan tetapi jika seorang tertimpa musibah di badannya, bisakah ia bersabar?
Apa yang engkau maksud dengan cobaan badan? Yang saya maksudkan, dia akan tertimpa penyakit di badannya, juga hilang kesehatannya. Wahai laknat, sesungguhnya jikalau Allah mencoba Ayub dengan menghilangkan kesehatannya, dia mempunyai keimanan yang akan mampu menjadikannya sabar atas semua musibah. Kita lihat saja nanti, apakah Ayub sabar akan penyakit atau tidak. Betapa lemahnya engkau, iblis, menghadapi imannya Ayub dan kesabarannya. Iya, badan Ayub telah kena penyakit dan sebentar lagi rasa sakit itu akan memberikan pelajaran sehingga ia tidak akan sabar menerimanya. Wahai tuanku, kita akan merasakan enaknya kemenangan terhadap orang ini walaupun cuma satu kali. Sesungguhnya, Ayub terus saja bersujud kepada Allah, bersyukur atas segala nikmatnya, dan tidak peduli dengan penyakitnya. Mungkin ia akan sanggup bersabar untuk 1 atau 2 hari, tetapi aku yakin ia tidak akan mampu bersabar lebih dari itu. Betul tuanku, dia tidak akan sabar. Mari sekarang kita lihat apa yang akan terjadi. Ayo, cepat. Tahukah kalian apa yang terjadi pada Nabi Ayub? Ia telah ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya sesudah ia terkena penyakit keras. Ia menjadi seorang diri dan hanya dilayani oleh istrinya yang baik. Betul, semua orang menjauhinya. Hanya saja ia masih senantiasa beribadah, bersyukur kepada Tuhannya atas nikmat cobaannya. Ada orang bodoh yang berkata bahwa Allah tidak mencintai Ayub lagi, karena itu ia menyiksanya. Sungguh ia orang yang tidak mengerti. Betapa bodohnya mereka. Sesungguhnya, jika Allah mencintai seorang hamba, dia akan mencobanya. Apabila sabar, dia akan memilihnya. Aku telah kalah untuk ketiga kalinya dalam menghadapi Ayub. Tapi aku tidak akan mundur 1 langkah pun untuk menggoyahkan imannya. Tunggu saja Ayub, aku pasti akan menggodamu lagi, sehingga kau tidak lagi beriman kepada Allah. Kita tinggalkan saja Nabi Ayub. Kita tidak akan sanggup lagi, dan mari kita beralih ke murid-muridnya dan orang-orang yang mencintainya untuk menggoda mereka dari beribadah kepada Allah. Diam kau bodoh. Yang menyebabkan kita kalah itu karena kebodohan kalian semua. Kalian tidak mempunyai strategi yang bagus untuk mengalahkannya. Kami bersamamu. Kita tidak akan mundur menghadapi Nabi Ayub, tuanku. Wahai sekalian setan dan para pemimpinya, kalian semua tahu bahwa dengan adanya seorang hamba yang soleh di muka bumi ini akan membahayakan tugas kita yang karenanya kita diciptakan. Tugas kita di bumi adalah agar manusia melupakan Tuhannya, sehingga ia hidup hanya untuk makan dan minum saja. Begitu perintahku. Maaf tuanku, apa yang akan kita lakukan lagi terhadap orang yang satu ini, walaupun telah terjadi apa-apa padanya? Betul. Terlebih lagi, nikmat yang selama ini ada tidak mampu melupakan dari mengingat Tuhannya. Aku masih mempunyai harapan. Kesabaran Nabi Ayub tidak akan tahan lama lagi. Ia tidak akan bersabar lagi. Sesungguhnya, iman Nabi Ayub sangat besar dan berhasil mewujudkan kemenangan atas bangsa iblis. Kita harus menjenguk Nabi Ayub. Benar, kita harus ke sana. Bisakah kami menemui Nabi Ayub? Nabi Ayub sedang beritikaf dan berdoa kepada Tuhannya.
pernahkah kamu meninggalkan untuk membantu Nabi Ayub? Aku baru saja kembali kepadanya hari ini. Itu karena betapa besarnya kecintaanku padanya. Engkau pembantu yang baik. Dan aku berdoa kepada Allah, semoga ia meringankan cobaan terhadapnya. Dan apa yang dikerjakan Nabi Ayub? Istri Nabi Ayub telah menjual rambutnya untuk membeli makanan beliau. Ia sangat bersedih atas hal itu. Kemudian ia masuk ke tempat beribadah setelah melihat keadaan istrinya itu. بسم الله الرحمن الرحيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين Sadaqallahul Azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Nabi Ayub ketika menyeru kepada Tuhannya, sesungguhnya aku tertimpa musibah dan Engkau Maha Pengasih dan Penyayang. Maka kami mengabulkan doanya dan menghapuskan musibahnya, dan kami kembalikan keluarganya seperti mereka bersamanya, sebagai rahmat dari kami dan peringatan bagi orang-orang yang menyembah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.